Kita semua pasti sering banget dengar slogan Go Digital, seolah-olah teknologi itu jawaban instan buat semua masalah bisnis. Tapi apa benar selalu begitu? Nah, dalam kupasan kali ini kita akan bedah sebuah penelitian yang hasilnya, terus terang, bakal bikin kita mikir dua kali. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Digitalisasi itu sering banget dianggap sebagai kunci sukses jalan tol menuju keuntungan. Tapi, sebuah studi baru-baru ini coba menguji langsung anggapan itu di lapangan dan temuannya, wah bisa mengubah cara kita memandang inovasi digital selamanya. Jadi, para peneliti ini nggak cuma duduk di lab dan berteori. Enggak, mereka turun langsung ke lapangan buat melihat apakah janji-janji manis dunia digital ini beneran terbukti, terutama buat para pejuang usaha kecil dan menengah. Objek penelitiannya spesifik banget, 158 toko tekstil kecil. Kenapa mereka? Ya, karena ini jenis bisnis yang sangat relate dengan kita semua, bisnis yang membumi. Para peneliti ini pengen tahu, apa sih dampak nyata dari adopsi teknologi? Dan, sama pentingnya, gimana pengaruh koneksi, baik itu koneksi online lewat media sosial maupun koneksi tatap muka di dunia nyata, terhadap maju mundurnya bisnis ini. Oke, sebelum kita lihat hasilnya, kita harus paham dulu nih, ada dua jenis koneksi, atau yang disebut para peneliti sebagai modal sosial. Karena ternyata, nggak semua teman atau koneksi itu diciptakan setara, terutama dalam dunia bisnis. Nah, ini perbedaannya jelas banget. Di satu sisi ada koneksi offline. Ini adalah hubungan yang dibangun di atas fondasi kepercayaan, ngobrol langsung sama pemasok, kenal baik sama pelanggan setia, jadi bagian dari komunitas lokal. Di sisi lain, ada koneksi online. Ini soal jumlah followers di Instagram, teman di Facebook, atau seberapa ramainya grup WhatsApp Anda. Pertanyaannya, mana yang benar-benar ngasih dampak? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Siap-siap ya. Karena waktu para peneliti menganalisis semua data yang terkumpul, mereka nemuin sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Sesuatu yang kayaknya melawan semua yang kita yakini selama ini. Pertama, hasil yang ini sih masih masuk akal. Ternyata, bisnis yang punya hubungan offline yang kuat, yang punya kepercayaan tinggi dengan pemasok dan komunitasnya, mereka ini lebih berani buat coba-coba hal baru, termasuk inovasi digital. Logis kan? Kepercayaan di dunia nyata itu ibarat jaring pengaman buat mereka ngambil risiko. Nah, disinilah kejutan pertamanya muncul. Beda banget dari yang mungkin kita kira, punya ribuan followers atau jaringan online yang luas, ternyata nggak ada pengaruhnya sama sekali terhadap kemauan bisnis ini untuk berinovasi. Seolah-olah semua like, komen, dan share itu nggak benar-benar jadi pendorong buat mereka nyobain teknologi baru. Aneh kan? Oke. Lupakan sejenak soal jaringan online. Sekarang kita fokus ke bisnis yang sudah berinovasi. Mereka yang sudah pakai software baru, aplikasi kasir canggih, atau sistem manajemen digital, performa bisnisnya pasti jadi lebih baik dong, ya kan? Itulah kan tujuan inovasi? Jawabannya, bikin kaget. Ternyata, tidak. Justru sebaliknya. Inilah inti penemuan yang paling mengejutkan. Alih-alih membantu, adopsi inovasi digital di penelitian ini malah punya dampak negatif ke kinerja bisnis mereka. Iya, Anda nggak salah dengar. Negatif. Dan ini bukan cuma perasaan akal asumsi loh, ini data. Angkanya sangat jelas. Para peneliti menemukan hubungan statistik negatif yang signifikan. Angka minus 0,645 ini secara matematis menunjukkan bahwa semakin bisnis-bisnis ini berinovasi secara digital, dalam konteks studi ini, kinerja mereka malah cenderung semakin menurun. Tentu saja pertanyaan di kepala kita sekarang adalah, kok bisa? Gimana ceritanya sesuatu yang seharusnya membantu malah jadi bumerang yang menyakitkan? Nah, mari kita bedah sama-sama alasannya. Ini teka-teki yang harus kita pecahkan. Kenapa sih beli software baru atau pakai sistem kasir digital yang canggih justru bikin toko-toko tekstil kecil ini performanya malah anjlok, setidaknya dalam jangka pendek? Para peneliti menemukan beberapa penjelasan yang sangat masuk akal. Pertama, tentu saja biaya. Teknologi itu nggak gratis. Kedua, waktu untuk belajar. Ngajarin seluruh tim cara pakai sistem baru itu butuh waktu dan tenaga. Dan selama proses itu, produktivitas bisa turun drastis. Alur kerja yang tadinya udah lancar, jadi keganggu. Dan yang mungkin paling penting, seringkali ada kesenjangan skill. Teknologinya canggih, tapi staf yang ada belum siap.
Nah, kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan berarti teknologi itu buruk ya, tapi kalau adopsinya terlalu cepat, tanpa persiapan matang, tanpa pelatihan yang cukup, dan tanpa dukungan yang memadai, teknologi itu justru bisa jadi beban, bukan aset. Jadi apa pelajarannya? Apakah kita harus jadi anti teknologi? Tentu saja tidak. Justru sebaliknya, penelitian ini ngasih kita peta jalan yang jauh lebih cerdas tentang gimana caranya sukses di era digital. Coba kita lihat modal dari penelitian ini seperti rangkuman keseluruhan ceritanya. Lihat panah dari MSF itu adalah model sosial offline, alias kepercayaan menuju ke ide atau inovasi digital. Panah ini positif, artinya kepercayaan di dunia nyata memang mendorong inovasi. Tapi, lihat deh panah yang lebih tebal dari ide ke SP atau kinerja. Angka minus 0,645 ada di sana. Ini menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Ini visualisasi sempurna dari dilema yang mereka temukan. Niat baik untuk berinovasi malah berujung menekan kinerja. Jadi, ini dia poin-poin krusialnya. Sukses secara digital itu bukan cuma soal punya gadget atau software paling canggih, tapi soal membangun skill tim Anda, soal memastikan ada pelatihan yang benar-benar efektif, dan yang paling penting, memilih teknologi yang beneran cocok dengan kebutuhan bisnis, bukan cuma ikut-ikutan tren. Dan jangan pernah lupakan fondasinya, hubungan dan kepercayaan di dunia nyata. Pada akhirnya, kesimpulan utamanya adalah ini. Alat digital itu bukan tongkat sihir. Efeknya sangat bergantung pada siapa yang menggunakannya. Ibaratnya seperti pisau koki yang super tajam. Di tangan seorang chef profesional, pisau itu bisa menciptakan mahakarya. Tapi di tangan orang yang belum siap, bisa-bisa malah melukai diri sendiri. Kesiapan adalah segalanya. Jadi, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Ketika Anda melihat bisnis Anda sendiri, atau saat Anda berpikir untuk membeli teknologi baru, coba tanyakan ini. Apakah kita hanya sekedar menggunakan alat baru, atau kita sudah benar-benar siap untuk itu? Jawabannya bisa menjadi penentu antara kemajuan dan kemunduran.